pernah berkuasa di Sunda, Galuh, dan Kalingga, wafat di Medang Bumi Mataram tahun 754 Masehi. Sedangkan Sang Demunawan wafat pada tahun 774 Masehi dalam usia 128 tahun, setelah ia dapat menyaksikan keadaan Sunda Galuh yang gemah ripah loh jinawi tata tentrem Kertaraharja. Maksudnya, situasi dan kondisi negeri yang subur makmur, sentosa, aman, tentram, sejahtera. Berarti masa usia Sang Demunawan lebih tua dari masa usia Sempakwaja selaku ayahnya, dan Reti Kandayun selaku kakeknya yang juga wafat pada usia 109 tahun. Eksistensinya di Sunda Galuh sangat berpengaruh sejak Prabu Purbasora selaku kakaknya terbunuh oleh Sanjaya, sampai berakhirnya persengketaan Sang Manarah dengan Tamperan Barmawijaya dan Haryang Banga selaku anak cucunya Sanjaya. Berdasarkan Gotrasawala Mapulung Rahi yang dipimpin langsung Sang Demunawan pada tahun 739 Masehi, Sang Banga dan Sang Manarah akhirnya menjadi adik kakak ipar karena masing-masing menikahi putrinya Kertanenggala atau cucu dari Patih Tambakwesi dan cicit dari Demunawan. Sang Manarah yang bergelar Prabu Jayaprakasa Mandaleswara Salaka Buana berkuasa di Galuh antara tahun 739 sampai 783 Masehi dengan permaisurinya Kancanawangi. Lalu Sang Manarah memiliki putri mahkota bernama Puspasari atau dijuluki Purbasari dalam cerita rakyat legenda Lutung Kasarung. Sang Manarah naik tahta saat usianya 36 tahun dan wafat tahun 789 Masehi dalam usia 86 tahun di pertapaan Gunung Padang, yaitu bekas pertapaan dan meninggalnya Prabu Permanadikusuma selaku ayahandanya. Sang Manarah atau Prabu Surotama alias Ciungwanara memerintah selama 44 tahun dengan wilayah kekuasaan dari Banyumas sampai dengan Citarum bagian timur. Pada masa itulah baik Sunda maupun Galuh benar-benar menjadi negeri yang aman, tentram, dan sentosa. Sejak Sang Manarah atau Prabu Surotama berkuasa di Galuh, tidak ada gejolak yang menggoyahkan tahta Galuh ataupun polemik keraton lainnya. Namun Sang Manarah dan keturunannya hampir tidak memperoleh anak laki-laki, sehingga pada masa kekuasaan Linggabumi, cicitnya Sang Manarah, kelanjutan tampuk kekuasaannya diserahkan kepada Rakean Wuwus, Raja Sunda keturunan Sang Banga, suami adiknya Linggabumi. Akhirnya pada tahun 783 Masehi, Sang Manarah ingin melakukan Manurajasunya atau pertapaan sampai ajal tiba. Ia menyerahkan tahta kerajaan Galuh kepada suaminya, putri mahkota Purbasari yang bernama Sang Manisri,
atau Manistri Guruminda dari Kerajaan Ujung Kulon dengan gelar Prabu Dharma Sakti Wiraja Yeswara yang berkuasa di Galuh tahun 783 sampai 799 Masehi, berkedudukan di Keraton Karangkamulyan. Dalam legenda cerita rakyat Pasundan, Sang Manarah terkenal dengan legenda Ciung Wanara, sedangkan menantunya dikenal dalam cerita pantun Sunda Lutung Kasarung sebagai Sang Hyang Guruminda putra Sunan Ambu. Ada perbedaan antara cerita pantun Sunda Lutung Kasarung dengan fakta sejarah di Karangkamulyan bahwa Sang Raja Manara disilibkan sebagai Prabu Tapa Ageng selaku Raja Pasir Batang. Dari Permaisuri Kancanawangi, ia memiliki 7 putri, yaitu Purbararang, Purbamani, Purba Lewi, Purba Endah, Purba Kencana, Purba Dewata, dan Purba Sari Ayuwangi. Purbasari adalah putri bungsu yang cerdas serta baik hati dan paling cantik jelita di antara ke-7 putri Prabu Tapa Ageng. Dalam cerita Lutung Kasarung, Sang Manarah bukan menyerahkan tahta kepada Sang Manisri selaku menantunya, melainkan menunjuk putri bungsunya yang bernama Purbasari, sehingga membuat iri dengki Purbararang dan kakak Purbasari yang lainnya. Status putri Purbasari ini dikonotasikan sebagai putri bungsu yang dianiaya oleh kakak-kakaknya, seperti halnya kisah bawang merah, bawang putih, atau cerita Cinderella. Pada akhirnya, Lutung Kasarung berubah kembali menjadi pangeran dan mengawini Purbasari. Lalu, mereka memerintah Kerajaan Pasir Batang dan Kerajaan Cupu Mandala Ayu secara bersama-sama. Sedangkan naskah Wangsakerta mencatatnya Pangeran Manisri atau Guruminda itu berasal dari Kerajaan Ujung Kulon, bukan dari Cupu Mandala Ayu. Pada tahun 1921, cerita rakyat ini diangkat ke dalam Gending Karesmen, yaitu drama Sunda yang diiringi musik karawitan Sunda oleh R.A. Wiranata Kusuma selaku Bupati Bandung. 5 tahun kemudian, NV Java Film Company mengangkatnya ke dalam sebuah film bisu yang berjudul Lutung Kasarung, disutradarai oleh L. Haupeldorp. Film ini merupakan film pertama di Hindia Belanda, diputar dari 31 Desember 1926 sampai 6 Januari 1927 di bioskop Elit atau Majestic Bandung. Cerita pantun Lutung Kasarung kemudian dijadikan bahan disertasi oleh F.S. Eringga yang dibukukan pada tahun 1949. Cerita Lutung Kasarung juga ditulis dalam bahasa Indonesia oleh seniman Belanda bernama Tilly Dalton pada tahun 1950. Kemudian, salinan bukunya disumbangkan kepada Museum Kit LP di Leiden, Belanda. Sang Manisri Guruminda selaku Prabu Dharma Sakti Wiraja Yeswara dari Permaisuri Puspasari alias Purbasari memiliki 2 orang putra, yaitu Rakeyan Tariwulan dan Rakeyan Ujung Kulon.
kedua putra Manisri Sang Lutung Kasarung ini akan naik tahta di Galuh dan Sunda. Sebagai putra pertama, tentu saja Sang Tariwulan adalah putra mahkota yang akan mewarisi tahta kerajaan Galuh. Namun kenyataannya, putra kedua Sang Manisri juga naik tahta di kerajaan Sunda. Naik tahtanya Rakean Hujung Kulon memang dikarenakan haknya sebagai suami dari putri mahkota Sunda, yaitu Dewi Samata, cucunya Haryang Banga. Pada masa itulah, kedua cucu Sang Manara Ciung Wanara menjadi raja di Sunda dan di Galuh.